Dan pemirsa, kita kembali menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan rekan kami Yulfitri Nesa dan Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Yufi, menurut pantauan Anda saat ini selain Oto Hasibuan, siapa lagi yang sudah terlihat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Bagaimana dengan Jessica? Apakah sudah terlihat memasuki ruang persidangan? Silakan Yufi. Ya baik, terima kasih Ivo dan pemirsa, saya masih berada di lobi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita masih terus menunggu jalannya dari sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso yang hingga hari ini belum juga dimulai. Jika tadi kita sudah lihat kelengkapan dari unsur persidangan sendiri, saya sudah melihat jaksa penuntut umum yang sudah memasuki ruang sidang dan juga ada kuasa hukum Oto Hasibuan juga sudah datang, tapi kita masih belum melihat hakim memasuki ruang sidang dan juga Jessica Kumala Wongso. Hingga saat ini kami masih belum melihat apakah ada mobil tahanan yang membawa Jessica atau belum, karena mengingat di gedung persidangan ini juga menangani kasus-kasus lainnya. Jadi sehingga mobil tahanan yang masuk juga bisa saja merupakan tahanan dari kasus-kasus lainnya yang disidangkan pada hari ini. Dan untuk bocoran sendiri terkait dengan saksi ahli yang mungkin akan dihadirkan untuk memberikan kesaksian di persidangan, kita sudah mendapatkan datanya terkait dengan Sarlito, psikologi, dari sisi psikolog yang merupakan pakar psikolog, dan juga ada Budi Sampurna, ahli toksikologi, dan juga yang ketiga adalah Roni Niti Baskara selaku kriminolog. Dan toksikologi yang hadir pada hari ini diperkirakan untuk kembali mempertegas reaksi dari sianida jika dikaitkan lagi dengan waktu kematian Wayan Mirna Salihin yang sempat diperdebatkan kemarin antara pukul 18 ataupun pukul 18.30. Namun terkait dengan waktu kematian, ini cukup disanggah begitu oleh kuasa hukum yang mengatakan entah itu meninggal pada pukul 18 maupun 18.30, ini ada sejumlah perbedaan waktu terkait dengan reaksi sianida yang cukup cepat. Jika memang meninggal pada pukul 18, maka waktu meninggal ini memakan waktu 41 menit, sementara jika meninggal pada pukul 18.30 memakan waktu sampai 71 menit. Sementara keterangan dari ahli toksikologi yang mengatakan bahwa korban meninggal 30 menit usai meminum kopi yang mengandung sianida. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita terkait dengan kejanggalan-kejanggalan mungkin yang muncul pada saat proses persidangan jika dilihat dari kacamata hukum bersama dengan pakar hukum yang dari tadi sudah bersama kita, yaitu Pak Suparji, pakar hukum Universitas Al-Azhar. Pak Suparji, kalau kita tadi sudah berbicara begitu ya, ngobrol bersama dengan kuasa hukum Oto Hasibuan, kita tidak memihak siapapun, kita memihak pada kebenaran. Jika Anda melihat seperti ini, kacamata publik ini mengarah kemana sih? Ya, saya kira memang yang harus diperhatikan bahwa pengadilan ini bukan dalam rangka menghakimi seseorang, tetapi adalah dalam rangka memberikan keadilan dan kebenaran kepada yang bersangkutan. Baik kepada Jessica selaku terdakwa dan bagi keluarga Mirna, keluarga korban, dia memerlukan keadilan. Keadilan ini kemudian harus didasarkan pada sebuah kebenaran. Dan ini menjadi tugas dalam persidangan-persidangan ini. Dan bukan dalam rangka mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi harus membela hukum, membela kebenaran agar memperoleh sebuah keadilan. Dan keadilan ini tidak boleh subjektif, tapi keadilan adalah bersifat objektif yang didasarkan pada sebuah rasionalisasi fakta-fakta persidangan. Nah, kemudian memang ada sebuah opini yang cukup masif, opini yang cukup nyata di masyarakat bahwa dengan sebuah teori tadi, kalau tidak dia siapa lagi, sehingga kemudian sudah muncul justifikasi bahwa Jessica ini adalah salah. Dan ini yang sebetulnya tidak boleh terjadi dalam persidangan ini. Opini seberapapun, keterangan seberapapun, dan media bagaimanapun bicara, itu tidak boleh mempengaruhi independensi dari seorang hakim di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi menurut saya persidangan-persidangan ke depan itu sangat menguji independensi, netralitas, objektivitas, dan profesionalis hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, menurut Anda begitu ya, dengan kasus pembunuhan ini yang cukup ternyata sangat menyedot perhatian publik, apalagi di Indonesia ini seolah ini menjadi hal utama yang diperbincangkan saat ini hingga nanti vonis dijadwalkan begitu ya pada tanggal 25 Oktober nanti. Menurut Anda, apakah ada perbedaan tekanan dari sisi hakim sendiri ketika kasus ini mungkin biasa-biasa saja sorotannya, atau dengan seperti yang saat ini yang luar biasa sorotannya dari masyarakat? Ya,
saya tidak bisa membuat sebuah kesimpulan, tetapi kemudian mencoba menebak. Ada sebuah kondisi yang hakim kemudian terbawa sebuah arus opini di mana publik seolah-olah memang ada yang harus dipersalahkan, harus ada yang dihukum. Dan ironinya yang harus dihukumin hanya satu orang. Sehingga kemudian hakim tidak punya pilihan lain. Jadi maksud saya bahwa publik memang tidak bisa diinformasikan lain kecuali bahwa memang Mirna telah terbunuh. Bahwa publik sudah tidak bisa diberikan informasi lain kecuali bahwa Mirna itu terbunuh karena minum kopi yang ada sianidanya lagi. Yang kemudian yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi, sebetulnya siapa yang memasukkan sianida di situ. Dan kondisi inilah yang membuat hakim menjadi tertekan dalam hal, misalnya kalau seandainya dia membebaskan Jessica, lalu kemudian muncul pertanyaan besar, sebetulnya siapa pelaku pembunuhan Mirna ini? Tetapi kalau kemudian dia juga menghukum Jessica, apa sebetulnya bukti yang dijadikan dasar hakim untuk mengambil sebuah keputusan? Dilema inilah yang kemudian menjadi tekanan hakim dan kita berharap hakim betul-betul profesional dalam mengambil keputusan ini. Baik. Ya, jadi itu tadi ya memang kita tidak bisa menafikan begitu ya bahwa memang informasi begitu yang didapat dan tersebar begitu di publik ini menggiring opini publik untuk mempersalahkan seseorang. Tapi lagi-lagi ini diharapkan tidak bisa mempengaruhi hakim begitu ya. Hakim ini tidak boleh terpengaruh oleh opini publik, tapi hakim harus penuh dengan independensi seorang hakim begitu ya, karena dia adalah tangan Tuhan dan dia adalah orang yang mencari kebenaran dalam persidangan kali ini. Dan Pak Suparji dan juga pemirsa, saat ini hakim sudah memasuki ruang sidang dan kita akan segera melihat jalannya persidangan.